untuk dimer. Coding ya. Suara ibu kedengaran? Terdengar Ibu. Kedengaran? Mana? Aduh bocor ya ini ya. Jadi di sini ada bagian yang sitoplasma. Jadi seperti itu. Nah, untuk supaya dia aktif harus ada ligan yang binding di sini di tempatnya. Kalau dia tidak ada binding, dia akan membentuk dimer seperti ini. Dan selanjutnya akan mengakibatkan rangkaian reaksi fosforilasi ya, pada protein-protein kecil yang lain. Jadi seperti itu. Ibu zoom in. Nah, ini untuk yang ini ekstraseluler adalah tempat pengikatan ininya, atau pengikatan protein ligannya ya, neurotransmitter. Nah, ini adalah di bagian dalam membran. Nah, sedangkan ini ada bagian juxtamembran, yaitu di bagian di dalam sitoplasmanya ya. Ini di bagian sitoplasma di bagian dalam, setelah ligan mengaktifasi monomer akan membentuk dimer ya. Nah, bagian ini nanti akan menjadi aktif. Setelah aktif dia akan memicu leukemia di dalam tubuh. Yang kebatu ya, yang berfungsi di sini kita akan membahas tadi perbanyakan sel ya. Nanti ini akan mengalami berbagai fosforilasi ya di dalam tubuh, yaitu penghantaran fosfor ke berbagai protein-protein kecil ya sebagai mediator ya. Mediator untuk apa? Nanti protein kecil, nanti ada protein yang akan mengikat di sini seperti itu. Lalu setelah mengikat dia akan menimbulkan reaksi ya pada protein-protein lain sampai pada akhirnya dia akan menembus inti sel ya untuk melakukan apa? Untuk melakukan perbanyakan sel atau pertumbuhan sel. Nah, Ibu belum sempat menambahkan ininya apa slide, sebenarnya ada satu slide lagi bisa ditambahkan lebih jelas sih. Tapi nanti mungkin di akhir akan nanti bukan ini akan bertambah dan Ibu akan tambah tadi seperti itu. Nah, dia ini ada sebenarnya ada 3 jalur yang ketika dia apa set ini di sini 3 di sini ya, 3 jalur. Ada yang ke jalur PLC, ada yang ke jalur PI3K, ya. Ada juga jalur keras. Nah, disinilah obat itu bekerja. Jadi obat itu bekerja ada yang atau apa namanya jumlah reseptornya itu banyak terekspresi. Tahu kan kalian terekspresi artinya banyak terdapat pada orang penderita kanker. Kenapa? Karena dia tempat ligan-ligan itu nempel ya untuk melakukan perbanyakan. Jadi kalau ada perintah di sini, perintah dalam artian ligan itu menempel di site of action yang di sini di ujung, maka rangkaian selanjutnya ada 3 jalur PLC, PI3K dan RAS. Nah, ini semuanya memicu perbanyakan sel
gitu. Oleh sebab itu obat ya monoklonal antibody itu bekerja dengan cara bisa menghambat di sini. Dia memblokir site of action reseptor protein kinase atau dia menghambat juga PPC atau PI3K dan atau RAS. Bisa jadi jalur kerja obat itu di dalam sel atau di luar sel gitu. Kenapa aja obat itu nempel di sini supaya sinyalnya itu transduksi sinyal tidak diteruskan. Jadi tidak akan terjadi perbanyakan sel. Karena seperti kita tahu bahwa untuk kanker itu kan terjadi karena dia terus membentuk mengalami penggandaan di dirinya. Oleh sebab itu, maka harus dihambat ya, melalui jalur protein tyrosine kinase ini nempel atau pada protein. Recording in progress. Nah, itu dia apa namanya? Itu kerjanya di situ di dalam membran dia pada saat sinyal itu diteruskan ya seperti itu. Atau nah di sini untuk perbanyakan juga perbanyakan sel kan itu kan sebenarnya ada regulasinya ya P53 ya jadi perbanyakan atau sinyal untuk memperbanyak diri itu akan diregulasi atau di stop atau dihambat ditekan oleh P53 ya protein namanya P53 itu sebagai tumor suppressor ya tumor suppressor. Tapi pada kasus penyakit kanker, nah protein P53 ini ya sebagai tumor suppressor dia tuh dihambat ya kerjanya. Oleh sebab itu si P53 ini nah, dia tidak bisa bekerja untuk menghambat pertumbuhan sel atau menyetop sinyal. Karena kan di tubuh kita itu ada apa namanya pertumbuhan sel tuh kalau misalnya udah cukup itu dihentikan ya nggak mungkin kita tumbuh terus melakukan regenerasi itu terus itu tidak seperti itu jadi ada mekanisme untuk mengatur regulatornya di P53 ya namanya protein P53 tapi pada kasus penyakit kanker ini bisa menghambat apa. Nah, ini menghambat ke sini, ya, menghambat perbanyakan karena ini kalau sinyalnya tidak bisa diteruskan maka perbanyakan sel tidak terjadi, ya seperti itu. Tapi pada kasus penyakit kanker ini protein P53-nya itu dihambat sehingga dia terus saja berbentuk, nggak ada stop-stopnya, ya untuk proliferasi atau perbanyakan selnya itu terus terjadi seperti itu, ya. Lihat nanti cara kerja nanti kalian boleh ada tugas untuk obat kanker itu cara kerjanya di mana ya biar karena ini sebenarnya sinyal yang diteruskan di tyrosine kinase itu banyak sebenarnya protein yang terlibat. Ini adalah figur yang paling sederhana. Makanya ibu nanti kalau ada apa nanti ibu akan jelaskan lebih detail ini untuk apa pengetahuan di awal ya. Nah, jadi seperti itulah kerja reseptor tyrosine kinase dan obat-obat itu akan bekerja di mana saja gitu ya. Sudah tahu ya, berarti kalau di jalur PLC atau PI3K atau RAS, berarti dia menghambatnya di dalam ya atau di penghambatan P53 ya, tumor supresor seperti itu. Nah, nah reseptor yang bertanggung jawab untuk respon seluler ya, terutama untuk pertumbuhan sel. Boleh jelaskan ya. Jadi dia melintasi membran, dia di transmembran, dia enggak jalan-jalan gitu ya, enggak dia tuh anchor, dia tuh ada anchornya di transmembran, makanya dia sebenarnya rigid di situ. Ya walaupun dia jalan tapi di transmembran aja. Yang jalan apa? Yang meneruskan sinyal itu protein-protein lain tadi
ya, seperti mie, seperti apa ras, itu jalur-jalurnya itu banyak sebenarnya, proteinnya banyak, jadi ada cyclin D banyak sekali ya. Nah, protein-protein ini untuk meneruskan sinyal ya, karena ligan tadi menempel di sini, ya harus meneruskan sinyal, dia harus mendapatkan energi, ya, mendapatkan energi dari mana? Energi aktivasi dari fosfat. Ya. Fosfat adalah salah satu cara untuk memberikan energi pada level seluler. Nah, ini domainnya intraseluler. Nah, ini aktivasi. Jadi ketika dia sudah jadi dimer, ini kan jadi dimer ya, ini monomer. Masih berbentuk monomer, belum aktif. Ini sudah ditempeli ligan. Ya. Yang di sebelah kiri ini yang lebih aktif, yang ini adalah monomer, dia tidak aktif. Kalau ketika dia sudah nempel atau berpasangan, maka dia akan meneruskan sinyal ke protein kecil-kecil yang ada di sini. Ya. Nah, protein reseptor tyrosine kinase ini pada umumnya dia bekerja pada eh, site-site di tempat pertumbuhan sel, ya, di berbagai tempat, ya, dan pembentukan selnya itu banyak. Ya. Jadi dia merupakan bersinergi dengan growth factor yang pertumbuhan. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi, tapi ini juga protein protein yang apa namanya, yang apa kecil, menghantar sinyal yang kecil-kecilnya belum bentuknya seperti ini. Tapi nanti setelah dia membentuk dimer, dia akan meneruskan sinyal ke protein-protein lain, ya, yang banyak, sebenarnya jumlahnya banyak, dan lumayan rumit harus jika harus dihafal ya. Tapi intinya kalian mengerti bahwa di sini dia tidak bisa bergerak, dia anchor di membran, tapi sinyalnya itu diteruskan oleh protein lain. Di sini belum kelihatan protein. Ya, proses aktivasi ini udah Ibu jelaskan, baik Ibu ulang. Proses aktivasi reseptor tyrosine kinase sebagai berikut. Jadi dua molekul. Oh ya, nanti Ibu, yang ini ya, ketika dia sudah diteruskan sinyalnya oleh protein-protein kecil, ya, melalui 3 jalur tadi, ada RAS, PI3K ini. Nah, ini dia akan memberikan masuk ke dalam inti sel, protein selanjutnya messenger, ya, messenger itu yang dia membawa pesan, dia akan masuk ke inti sel, ya, dia akan masuk ke inti sel untuk melakukan apa? Melakukan perbanyakan sel, ya. Jadi diperintahkan karena perintah untuk melakukan perbanyakan sel itu dimulai dari transkripsi DNA. Jadi dia harus bisa masuk ke inti. Siapa yang masuk? Nggak mungkin si tyrosine kinase ini, ada lagi messenger protein yang kecil. Dia masuk, ya, setelah diaktifasi mendapat energi, dia akan masuk ke inti sel. Untuk apa? Melakukan transkripsi. Ya, dia mengcopy DNA yang ada di inti sel, kemudian melakukan perbanyakan, ya, melakukan perbanyakan sintesa protein. Untuk apa? Untuk membentuk protein-protein tertentu. Misalnya tumor apa dia, ya, tumor di limfoid, ya, misalnya limfoid di kelenjar limpa, ya kan, misalnya di situ, atau di mana tumornya berada, ya, tergantung perintahnya itu dia untuk memperbanyak tumor apa, ya. Nah, sebenarnya kalau cerita kenapa tubuh kita itu bisa jadi tumor, kanker itu ada dua mekanisme, ya, ada beberapa mekanisme yang yang diduga itu mungkin ada faktor, ya, faktor dari luar, ya, yang memicu, ya, misalnya ada genetik, ya, faktor genetik, faktor dari dalam tubuh kita, yaitu defect di DNA, ya, defect di DNA, dia DNA-nya tuh susunan asam nukleotidanya itu berubah,
ya, mungkin diwariskan dari keturunan besar. Nah, sehingga apa? Pada lingkungan tertentu yang terjadi, misalnya dia terpapar dengan berbagai agent chemical, ya, nah, atau terpapar dari hmm, suatu lingkungan tertentu, membuat dia menjadi aktif, ya, DNA-nya itu, sehingga melakukan perintah untuk perbanyakan diri, merubah, jadi sel-selnya itu berubah, ya. Itu faktor yang dari dalam tubuh kita sendiri, ya, dari DNA yang diwariskan. Nah, kemudian faktor dari luar itu misalnya dari faktor intake, ya, intake atau lingkungan kita, ya, lingkungan kita, apakah lingkungan bersih, misalnya asupan makanan kita ada, apakah ada yang memicu, yang menstimulus, ya, stimulus, jadi perubahan daripada selnya, ya, sehingga selnya itu mengalami perubahan, ya, mengalami, mungkin dia selnya itu mengalami stres, ya, stresor, ya. Kalau di level seluler itu dibilangnya jejas, ya. Jadi sel itu mengalami jejas atau stresor, ya. Jadi dia mengalami terus, misalnya lack of nutrien tertentu, ya, kekurangan asam amino tertentu, sehingga berubah tuh polanya karena sel itu akan melakukan adaptasi. Nah, seperti itu. Kemudian juga setelah dia berubah karena faktor lingkungan, selnya itu bisa apa namanya berubah, apa banyak, ya, susunan di dalam DNA-nya berubah karena faktor dari adaptasinya dia terhadap lingkungan, ya. Lingkungan maksudnya lingkungan miliunya, ya, lingkungan tuh bukan di luar, tapi lingkungan di dalam sel tubuh kita. Ya, seperti itulah kira-kira mulainya. Nah, oleh sebab itu, pada kasus tertentu itu pada dijumpai berdasarkan penelitian bahwa pada kasus kanker atau tumor itu banyak jumlah reseptor, ini kan tempat-tempat si ligan menempel itu banyak banyak dibandingkan dengan manusia normal. Ya, karena banyak si reseptor ini, sehingga ligan-ligan ini juga nempelnya tuh semakin potensi dia menempel atau di reseptor itu semakin banyak juga, karena ekspresi protein tyrosine kinase sebagai agen untuk apa, perbanyakan sel itu juga tersedia banyak pada orang dengan penderita tumor atau kanker. Ini sebagai satu indikator, ya, ketika orang diperiksa, oh, tyrosine kinase-nya banyak, sehingga pertumbuhan sel juga banyak. Jadi ini tadi yang sudah Ibu ceritakan, jadi sebenarnya dia adalah satu protein yang monomer, ya, tadinya, ya, yang belum aktif. Tapi kalau dia sudah ditempelikan, dia harus membentuk dimer tadi, ya, untuk dapat melanjutkan rangkaian sinyal, ya. Karena kan si protein kinase ini dia nempel di membran, dia tidak bisa jalan, maka yang meneruskan sinyalnya adalah protein-protein kecil yang lain. Gitu. Nah, ini ada satu ilustrasi yang tambahan. Nah, protein ini kan tadinya terpisah, ya, ketika si tyrosine kinase itu berbentuk dimer, monomer, ya, satu, dia akan tidak menempel. Nah, tapi kalau dia sudah berbentuk dimer, dia akan melakukan fosforilasi, ya, tindakan apa? Dia akan mengaktifasi. Nah, ini di samping protein ini yang nempel, dia melakukan menambahkan nukleus fosfor dan sebagainya. Tapi ada protein lain juga yang banyak sekali jenisnya. Di cascade selanjutnya rangkaian pathway-nya ini masih panjang sebenarnya, ya. Nanti Ibu perdalam nanti, ya, karena slide ini masih kurang. Nah, di sini, ya, ilustrasinya ini walaupun tidak disebutkan jumlah protein kecil yang lain, tapi rangkaiannya itu seperti ini, ya, ilustrasinya, ya. Nah, ini dimulai dengan menempelnya ligan, ya, menempelnya ligan pada reseptor tyrosine kinase. Ini harusnya dia dia dimer, ya. Ini kelihatan ilustrasinya, gambarnya kurang cocok, jadi dia monomer.
Setelah itu dia akan ada beberapa second messenger atau protein-protein kecil yang meneruskan perintah dari si reseptor ini ya. Protein-protein banyak sekali jenisnya ya di dalam sitoplasma. Kemudian protein itu mampu menembus apa? Ke inti sel, nukleus di sini untuk mengcopy DNA dan melakukan sintesa protein ya, sintesa protein untuk perbaikan sel ya. Seperti itu. Untuk melakukan perbaikan sel. Perintahnya gimana? Tergantung apa yang nempel di ligan ya. Nah, untuk sel yang normal dan sel yang itu kan sel yang eh, tunggal ya. Kemudian semua sel kan itu untuk melakukan misalnya selalu secara bertahap melakukan pertumbuhan, ya kan, perkembangan dalam untuk reproduksi dirinya dengan cara belah ya kan. Kalian udah belajar kan di biologi bagaimana sel itu membelah. Ingat kan? Pertama dari dengan hanya, nah ini ada sel normal. Kemudian ini ada yang mengalami yang ibu bilang tadi faktor dari dalam genetic alteration. Itu dia perubahan genetik yang diwariskan jadi kalau orangnya keturunan misalnya banyak dari kakek atau orang tuanya di atas itu punya keturunan bisa jadi DNA-nya diturunkan pada offspring-nya ya, pada anak-anaknya ya. Nah, kalau pada sel ini membelah terus menjadi dua. Nah, di sini biasanya itu sel itu akan mengalami self destruction kalau dia sudah tua ya. Tapi kalau dalam hal ini dalam hal sel kanker itu dia lebih robust ya, dia lebih tahan dan dia lebih jadi untuk karena itu tadi faktor eh, ekspresi virus dan kinasenya itu juga lebih banyak dan juga itu tahan tahan jadi dia tuh hidupnya lebih lama ya. Contohnya kalau misalnya kita isolasi sel dari penderita ya, penderita kanker itu lama dia immortal. Ya susah, makanya sebabnya produksinya banyak, tapi juga dia lebih tahan terhadap lingkungannya. Ya dia misalnya membanyak jadi organnya membesar ya. Bisa terjadi organ-organ itu tidak normal. Ya. Karena banyak ada duplikasi sel. Nah, ini kalian pelajari lagi di sikosel, bagaimana itu aplikasinya dimulai dengan fase G1, G1 ya. Kemudian fase sintesis, G2, dan fase mitosis. Ini dari pelajaran biologi ya. Lagi sel normal. Jadi kanker itu seperti itu. Jadi karena ada um, dia tidak mengalami apoptosis, ya, apoptosis atau kematian sel ya setelah sel itu sudah tua, dia tidak apoptosis. Selama makanan dia itu tersedia, maka dia akan terus memperbanyak diri. Seharusnya kan setelah lifetime tertentu ya, sel itu mengalami regenerasi. Tapi ini regenerasi tidak terjadi. Regenerasi terjadi, tapi dia tidak mengalami apoptosis atau penghancuran diri. Ya, kalian akan apoptosis sudah pernah tahu ya, apoptosis. Jadi sel-sel itu jika sudah tua, ya dia akan mengalami penghancuran. Jadi ada di dalam apa DNA-nya itu dia harus menghancurkan diri ya. Jadi ada sel kalau sudah tua, dia akan menghancurkan. Ini ada dua berbeda nekrosis dan apoptosis. Nekrosis itu kalau sel sudah tua, dia akan mengalami
apoptosis. Ini apoptosis. Nah, kalau berarti bedanya ya. Harusnya bisa mengalami ini, tapi pada sel kanker itu tidak mengalami apoptosis. Jadi banyak itu selnya makin banyak, di samping reseptornya juga banyak. Nah, untuk yang nekrosis itu bedanya ya, sel nekrosis dia apa besar dari ini sehingga apa tekanannya ya, tonus yang ada di dalam sel itu lebih besar, selnya membesar dan apa ada enzim yang keluar di dalam sini, endonuklease, yang menyebabkan organel-organel maupun membran di inti sel itu maupun di membran di sel itu mengalami lisis ya. Jadi dia tuh terpecah menjadi bagian kecil yang hancur gitu ya. Ini namanya sel nekrosis ya. Sel-sel yang rusak karena dia metabolismenya terganggu ya. Tapi ada juga yang dinamakan apoptosis. Kalau sel apoptosis itu dia bentuknya beda. Dia kan membentuk gran-gran kecil. Pertama dia membentuk dulu. Kemudian di inti sel itu juga mengalami pengerukan gitu ya kan. Kemudian bagian-bagian dari inti selnya ini akan pecah, tapi dia pecahnya akan menjadi badan-badan yang tertutupi gitu, body gitu ya, kecil-kecil. Setelah itu dia pecahnya gitu, ya. Ada yang kecil, dia kecil. Nah ini bisa oleh ya di bidang apa ya bisa dimakan ya. Tapi kalau nekrosis dia tuh pecah menjadi ancur-ancur lisis gitu ya. Itu DNA baik baik apa namanya mitokondria pecah, ya, kromosom pecah. Jadi, tapi kan kalau di apoptosis dia masih ada selulernya yang lambat. Ya, kalau apoptosis itu dia benar-benar pecah bedanya. Nah ini kalau apoptosis mulainya di ujung itu ya, seperti apa plasmanya itu sitoplasmanya itu melingkari badan-badan yang kecil ya hasil dari pembelahan. Kalau di sini dia lisis karena banyak ada endonuklease. Endonuklease itu yang menyebabkan sel itu menjadi lisis atau pecah ya. Enzim nuklease juga dipakai untuk apa? Untuk ini PCR ya. Perbanyakan PCR untuk melisiskan DNA, isolasi DNA itu juga endonuklease. Jadi kanker kalian tahu ya, penyebabnya mungkin karena ekspresi virus influenza yang berlebihan, juga dan ada dari faktor dalam tubuh kita yaitu apa tadi genetic defect ya. Jadi pertumbuhan yang tidak terkendali. Di sini pertumbuhan tidak terkendali atau jump start ya. Kurangnya respon untuk menghentikan sinyal yang ada ya. Karena PP3 itu sebagai sinyal untuk menghentikan pertumbuhan itu juga mengalami ini oleh sel kanker yang dihambat. Jadi dia tidak bisa bekerja untuk menghentikan pertumbuhan sel gitu. Dan kemudian tipe lain dia itu karakteristiknya dia immortal atau abadi. Sel-selnya akan mati pada saatnya. Kemudian butuh asupan makanan dalam bentuk darah baru untuk suplai oksigen dengan. Nah, dia juga karakteristiknya dia bisa berpindah ya, mengalami metastasis ya. Metastasis itu bisa juga begini. Kalau namanya metastasis dari satu sel, misalnya sel kanker di limfoid ya, limfokondria itu namanya limfoma. Dia bisa bergerak karena kan limfoma limfoid itu ada di seluruh tubuh kita. Nah, dia mengalami metastase ya kalau dari tahap stadium.
dia mengalami metastase, artinya apa? Dia berubah bentuknya ke kanker yang lain di limfa. Jadi kanker bukan limfoid yang tadi otot. Oh, ini metas, apa ya? Nah, iya, karena faktor lingkungan juga apa mikroorganisme dapat memicu, ya, seperti apa yang terjadi untuk penyakit kanker serviks ya pada wanita. Kanker serviks pada wanita itu bisa terjadi akibat adanya virus, ya, HPV, Human Papilloma Virus, ya, yang ditularkan melalui hubungan seksual, ya, itu bisa menjadi kanker. Tuh, nah di sini beberapa virus yang menyebabkan kanker yaitu Epstein-Barr virus, ya. Nah, ini menyebabkan kanker nasofaringus. Kemudian ada hepatitis B. Nah, virus hepatitis juga bisa menyebabkan kanker pada hati, ya. Nah, jangan sampai tuh tertular hepatitis, ya. Hepatitis itu silent killer juga. Kita nggak tahu kita tertular atau hatinya sudah rusak. Juga ada yang lain. Kemudian ada virus T limfotropik virus, ya. Ini pada limfoma nih, limfoma ya, kanker getah bening. Ya, jadi beberapa disebabkan oleh virus. Kenapa? Karena si virus itu dia akan mentransfer materi genetiknya pada manusia untuk membentuk apa sel yang baru, ya, sama. Faktor lingkungan yang bisa mengubah, ada satu penyebabnya itu juga sinar UV merusak DNA, terutama pada kanker kulit, ya. Kanker kulit, kemudian ada pajanan bok, itu menyebabkan leukemia dan kanker. Dan ada radiasi atau pajanan sinar X. Radiasi juga menyebabkan perubahan dalam DNA. Dan ada pajanan uranium dan asbestos. Kalau asbestos, apa asbes tuh yang di atap itu juga menyebabkan kanker, ya. Kemudian ada radon yang dilepaskan dari tanah. Kemudian juga faktor lingkungan lain, ada obat kimia, ya, obat kontrasepsi, ya, penggunaan kontrasepsi jangka panjang, penggunaan radioterapi, ya, serta resiko penyakit kanker. Bahan kimia tertentu yang disebut bahan kimia yang menyebabkan kanker kita sebut dengan karsinogenik. Contohnya apa? Contohnya apa bahan kimia yang menyebabkan, hati-hati kalian ketika melakukan apa namanya, bufus aromatis benzen itu benzen karsinogenik, ya. Tidak ada mengeluarkan misalnya sintesa apa benzen yang mengandung benzen, unsur benzen itu juga karsinogenik, ini bahan kimia yang menyebabkan kanker. Jadi katanya kan menyebabkan, ya. Lalu ada kandungan dalam diet, ya, diet tinggi lemak, konsumsi alkohol, ya, makanan diawetkan juga. Faktor lingkungan yang menyebabkan kanker itu
faktor fisik peradangan kulit saluran cerna, jadi itu juga harus jangan terlalu sering. Jadi peradangan ya, peradangan dia dapat memicu jadi. Kemudian pajanan sinar matahari. Kemudian ada gangguan imunologi, misalnya pada HIV, tingkat imunitasnya rendah ya. Kemudian ada ekstrim gangguan ginjal. Ini kan terkait dengan kromosom ya. Jadi ada defek di kromosom. Kemudian pencegahannya yaitu dengan deteksi dini, dan screening. Ini ada kanker paru-paru seperti ini ya. Berarti dia virus kanker itu kan banyak ya, dari suatu tubuh kita itu bisa membunuh kanker ya, tidak hanya. Tapi kalau di paru-paru akan cepat mengganggu metabolisme secara keseluruhan ya, karena fungsi pernapasan, pertukaran oksigen itu terganggu ya. Untuk kanker paru-paru sendiri, sel-selnya itu dibagi menjadi ada dua, non-small cell, ukuran tumornya besar, non-small berarti besar ya, tidak kecil. Kemudian sel tumornya lebih lambat bertumbuh dan menyebar, dibagi menjadi tiga. Ya. Apa aja tuh? Squamous carcinoma. Jika terjadi di permukaan paru-paru, kemudian adenokarsinoma jika terjadi di dalam, dan large cell carcinoma jika ukurannya sangat besar. Cukup tinggi ya, ini insiden atau kejadian. Kemudian di samping ada non-small, ada juga yang small, yang ukuran kecil. Ukuran sel tumor lebih kecil. Sel tumornya cepat tumbuh dan bermetastase. Kalau bermetastase artinya dia ikut dalam aliran darah, dan di mana dia singgah, dia akan memicu organ atau sel yang disinggahi itu berubah menjadi kanker. Itu namanya metastase, perubahannya ya. Misalnya dari kanker paru-paru ini dia pindah bisa ke otot atau ke otak atau ke gitu ya. Jadi dibagi dua berdasarkan penyebarannya. Kalau kita lihat di sini di observasi di organnya itu ada yang penyebarannya terbatas, ada yang cukup luas. Gejalanya batuk pada terdapat darah, sesak nafas, nyeri pada dada terasa penuh. Terapinya seperti ini ya. Untuk yang sel besar atau non-small cell lain itu pada tahap stadium 1 dan 2 itu ada kemoterapi, dan radiasi. Jadi kalau pada tumor-tumor yang berbentuk solid atau akar yang berbentuk solid, untuk terapi operasi itu efektif dilakukan jika masih kecil, ya masanya itu masih kecil. Jadi makanya penting untuk mendeteksi dini, karena pengobatannya itu diantaranya dengan operasi pada stadium 1 dan 2 ya. Ketika masanya itu masih kecil, nggak mungkin ketika dia menyebar luas itu dioperasi dan kecil lagi ya kan. Seperti nah, untuk stadium 3 dan 4 itu dengan kemoterapi. Kalau dia untuk yang small cell itu ada dua ya. Ini kan yang selnya banyak ya, besar itu diambil, dihilangkan, ada kemo dan radiasi. Tapi kalau untuk small cell lain kecil misalnya itu dengan radiasi dan kemoterapi. Tapi kalau misalnya dia sudah ekstensif, sudah penyebarannya sudah luas, maka dilakukan hanya dengan kemoterapi saja ya. Ini guideline-nya sebenarnya di Indonesia juga ada. Ini guideline-nya dari kuat ya. Nah, ini untuk di
first line terapinya ada Fosfirinox, ya kan? Kemudian juga yang direkomendasikan yang lain ada ini, ada campuran ini. Kemudian ada juga banyaknya jenisnya. Jadi ini harus dibaca juga regimen dosisnya, harus dipelajari juga. Nah, setelah diberikan itu diikuti dengan radiasi, ya. Ini baru apa? Dia statusnya itu belum menyebar, ya. Menyebar menjadi metastase, menyebar ke organ lain. Dia untuk kemoradiasi, kemo dan radiasi, artinya apa? Dia disuntikan. Ada yang berbentuk suntikan, ya. Ada yang berbentuk suntikan, disuntikan ke dalam pembuluh darah nih. Nah, itu dia akan menghancur, atau merusak. Tapi efeknya ke sel sehat juga dia kena. Makanya sebenarnya banyak orang yang bertahan gitu. Tapi untuk terapi yang baik adalah dengan monoklonal antibody, ya. Gimana dengan monoklonal antibody? Kalau ini kan contoh-contoh obat yang kemo, ya, untuk obat-obat kemonya. Tapi kalau monoklonal antibody dia akan nempel di, di sebagai ligand di jalur-jalur tertentu, ya, untuk menghambat pertumbuhan sel. Dia lebih apa, efeknya ke tubuh itu lebih tidak separah. Tapi untuk monoklonal antibody itu sekarang masih lumayan mahal, ya, seperti itu. Jadi tidak bisa banyak yang diakses, ya, karena pembuatannya juga sulit. Nah, ini adalah contoh-contoh obat yang obat ini apa, kemo, ya. Untuk apa? Untuk kanker apa di sini? Untuk kanker pankreas, ya, pankreas, pankreatik. Nih, kalau dibilang pankreatik adenokarsinoma berarti dia kankernya ada di pankreas. Ini contoh-contoh obatnya. Ini definitif. Nah, definitif salah satu obatnya untuk paru-paru yang jenis non small lung, berarti yang besar, ya, yang telah menyebar ke bagian tubuh. Untuk obat. Nah, dia definitif ini bekerja menghambat protein kinase. Jadi dia sebagai protein kinase inhibitor. Seperti yang dijelaskan tadi dia terjadi apa, reseptor tyrosine kinase, ya, mengobati paru-paru, tapi jenisnya ada yang non small lung. Jadi dia besar, ya. Aturannya itu nanti kalau untuk farmasi kalian harus menghitung berat badannya, ya, sesuai. Kalau yang untuk disuntikan, jadi harus dihitung, dilarutkan dulu. Tetapi itu contoh biasa, ya, definitif. Tapi sebenarnya jenis kanker itu sangat banyak. Kalau mau disampaikan di sini, itu bisa satu semester sendiri, ya. Jadi pengobatannya juga sekarang sudah advance, yang baik itu sudah dengan monoklonal antibody. Nah, di samping itu juga ada pembekuan, ya. Ada juga di sini belum masuk. Jadi sel kankernya dilokalisasi, dibekukan dulu sebelum akhirnya sehingga dia tidak bisa tumbuh.
pada akhirnya akan di operasi seperti itu. Dan yang ditanyakan, kalau mau bicara kanker itu, aduh, satu semester sendiri karena jenisnya itu banyak, ya. Jenisnya itu banyak kanker itu, ya. Ibu kayaknya nggak bisa mengakses ini deh. Coba ya Ibu buka dari HP Ibu untuk mengakses absennya. Di sini ada pesertanya ada berapa ya? Udah yang ditanyakan terkait paparan yang di Mas tadi. Belum ada. Coba Ibu lihat di sini. Satu kelas ada berapa ya? Farizan, satu kelas ada berapa Farizan? Ibu bantu jawab. Iya. Itu biasanya 18 orang, cuman kadang ada yang pindah Ibu. Oh gitu. Jadi sebentar saya Ibu cek. Ibu cek absen di website dulu ini. Karena nggak bisa kamu pakai Ibu. Nggak bisa, ini lagi di tempat lain. Jenisnya sendiri ya, protein tyrosine kinase itu variannya itu banyak ya. Baik dari sisi bentuknya, bentuk tempat site of action di ekstraselulernya itu juga banyak sekali jenisnya ratusan ya. Dan masing-masing itu mempunyai binding site ligandnya tertentu ya, tertentu binding site-nya. Kalau kalian pelajari seperti itu, jadi tidak umum gitu, tapi dia em, hari ini ada yang di absen ada 16. Ada 23 ini ada berapa nih? Ya, ini yang masuk ada kurang satu nih. Siapa nih yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk ya? Kurang satu loh. Siapa yang nggak masuk? Apa cepet-cepet nih? Ini gak enak. Ada satu orang selisih yang nggak masuk. Farizan masuk. Di partisipan ada. Iya, tapi satu orang lagi siapa ya? Oh, ya, masuk. Oke lah. Ini udah masuk belum? Apa kena sinyal apa gimana sih? Ada Ibu panggil deh. Sarah, Sarah Fauzia atau Sarah Permata Ibu? Sarah Fauzia, Sarah Fauzia, Fauzia. Sarah Kenapa sih Bon? Sarah Fauzia, ada ya? Ibu Ada hadir. nggak? Ibu kedengaran nggak suara saya? Malah Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Ibu. Gita, Amelia, Hadir, Bu. Yusnia, Yusnia, Yusnia nggak ada di partisipan? Ada Isnya nggak? ada, Bu. Nah,
Travelina. Travelina, Travelina hadir, Bu. Lulu. Lulu Ilmakun. Ilmaknun. Lulu ada? Partisipan ada nggak Lulu? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Berarti Ada, Kak Lulu. Septi. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Bu. Nurmaya. Hadir, Ibu. Nurmaya. Hadir. Ayo dia. Hadir, Bu. Fahmi. Hadir, Bu. Fahmi. Fitrianingsi. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir, Ibu. Farizan. Farizan. Farizan nggak ada nih. Farizan di partisipan. Lagi ini apa lagi? Ya nggak ada ya. Nggak ada, Ibu. Iya selalu nggak ada nih Farizan, kenapa sih? Udah ya, berarti yang nggak ada Farizan tuh. Ya, ada yang ingin ditanyakan terkait protein reseptor tyrosine kinase? Ibu Anita hadir. Iya, ada semua. Kan yang nggak hadir Farizan. Baik, terima kasih. Ya, gimana? Tentu harta martabat masih Ibu bawain materi kayaknya ke depan. Nanti ingatin Ibu ya untuk Ibu terangkan jalurnya yang lebih detail. Kalian kan tadi ada sekilas ya jalur apa persinyalan atau transduksi sinyalnya ya. Nanti untuk kalau mau tahu lebih protein messenger yang lain, nanti Ibu tambahkan ya. Untuk tambah ini juga lebih detail lagi. Hmm, jadi nanti karena ini untuk kanker itu banyak ya, banyak jenis-jenisnya. Coba kalian boleh dibagi, bagi-bagi untuk tugas. Karena untuk kalian juga harus pelajari untuk penyiapan obatnya, ya, bagaimana menyiapkan obatnya. Ya untuk obat yang kemoterapi ya ada obat-obat tertentu yang jenisnya kemoterapi itu harus disuntikan ya di mix dulu. Nah, di mix dulu dengan infus ya kemudian dia akan diberikan secara melalui pembuluh darah. Nah itu harus dihitung juga ya dihitung berdasarkan berat badan ya kalian harus paparan juga seperti itu nanti Ibu coba kasih rekomendasi untuk link-link yang bisa dibaca ya jadi bisa di apa namanya untuk obat-obatnya bisa dilihat ya dicari ya di browsing nah gimana preparasinya ya gimana preparasi gimana administrasi atau pembeliannya apakah dia via oral ya apakah dia parenteral seperti itu untuk yang parenteral bagaimana harus apa yang harus diperhatikan berat badan cara menghitung dosis gitu ya. Jadi kalau nggak ada Ibu cukupkan sampai di sini kalian bagi ya Farizan dan teman-teman dibagi nanti Ibu kasih bahan bacaannya ya untuk jenis-jenis CA-nya ya. Nah, kemudian obat itu juga bekerja di reseptor apa? Nanti kan Ibu belum jelaskan secara detail ya, saya masih kurang satu. Itu ada protein-protein messenger yang kecil. Ya, dia kerjanya di mana? Apakah di MYC, ya? Apakah di PI3K? Nah, dia melalui jalur apa dia bekerja? Apakah dia nempel di siklin D gitu? Ya. Kalau ada pertanyaan Ibu selesaikan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang tidak tidak sempurna ya penyampaiannya.
lanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong ingatkan, ya, tolong ingatkan Ibu ya untuk memberikan materi untuk tugas ya. Ya, baik Ibu. Oke, Baik, Bu. izin live ya. Ya, Ibu, terima kasih, Bu.